Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, Alhamdulillah kita jumpa lagi bincang-bincang singkat tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025. Saat ini kami masih berada di Pontianak, Kalimantan Barat dalam rangka mendampingi laboratorium kalibrasi dalam proses persiapan akreditasi berdasarkan 17025. ISO 17025. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam pertemuan awal hari ini ya sangat fundamental kita mempersiapkan suatu pemahaman, karena pemahaman tentang ISO 17025 menjadi pintu masuk dalam rangka mempersiapkan akreditasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam pendampingan lab kalibrasi kali ini kami mengawali memberikan semacam suatu pemahaman mendasar kepada teman-teman di laboratorium, karena mereka sebenarnya sudah lama melayani pelanggan, bahkan kadang-kadang alat-alat yang mereka kalibrasi itu jumlahnya sudah ribuan. Jadi dari sisi kompetensi teknis mereka ya meyakinkan lah. Nah, di dalam pembicaraan awal kami sampaikan kepada teman-teman di laboratorium bahwa di dalam persiapan akreditasi seakan-akan kita berada di dalam dua kotak atau frame. Kotak yang pertama isinya dua, yaitu tentang waktu dan anggaran. Perlu kami berikan penjelasan kepada teman-teman di laboratorium bahwa waktu berkaitan dengan target. Karena kalau kita tidak mempunyai target tentang waktu yang tersedia, maka dikhawatirkan kita menjadi wasting time. Waktu kita banyak terbuang. Yang kedua, isinya kotak yang pertama tadi adalah tentang anggaran. Anggaran juga terbatas. Nah, jadi kami memberikan pemahaman bahwa kotak pertama ini harus benar-benar dipahami bahwa di dalam rangka mereka mempersiapkan akreditasi itu mereka dibatasi oleh waktu dan anggaran. Nah, ini kotak pertama. Kemudian kotak kedua atau frame yang kedua isinya 7. Yang pertama tentang topik apa yang harus kita bahas. Jadi banyak topik di dalam persiapan akreditasi ISO yang harus kita diskusikan secara komprehensif. Topik-topik itu misalnya pemahaman ISO 17025, kemudian pengelolaan barang yang dikalibrasi, kemudian validasi metode kalibrasi, kemudian uji kompetensi personel. Ini topik-topik yang akan kita diskusikan. Kemudian kalibrasi alat, kemudian survei kepuasan pelanggan, kemudian penerapan jaminan mutu atau quality control, kemudian uji profesiensi atau uji banding antar laboratorium, kemudian topik berikutnya adalah risk management, manajemen risiko, kemudian selanjutnya adalah internal audit, dan yang terakhir adalah manajemen review, kejualan manajemen. Ini isi kotak kedua yang pertama, jadi tentang topik. Nah, setelah kita tentukan topiknya, maka kita bertanya. Yang kedua adalah bagaimana konsensus ISO tentang topik-topik itu. Misalnya kita telah menetapkan topiknya tentang pengelolaan barang yang dikalibrasi. Nah, teman-teman laboratorium harus bertanya tentang topik ini, pengelolaan barang yang dikalibrasi itu bagaimana konsensus ISO-nya. Ya, tentu saja kita akan bicara lebih lanjut karena diskusi kita di pertemuan awal ini selama 3 hari dari pagi sampai sore tentang pengelolaan barang yang dikalibrasi. Konsensus ISO-nya diatur di klausul 7.4, dan banyak klausul yang merupakan irisannya ya. Karena di dalam pengolahan barang dikalibrasi berkaitan dengan klausul 7.4, berkaitan dengan penerapan jaminan mutu,
klausul 7.7, berkaitan dengan penggunaan peralatan, klausul 6.4, berkaitan dengan pelaporan, klausul 7.8. Nah, ini yang akan kita diskusikan lebih lanjut dengan teman-teman laboratorium. Yang ketiga, setelah kita menentukan topiknya, kita bertanya, bagaimana kebijakan Kan tentang topik itu? Karena di dalam persiapan akreditasi, ya selain kita harus memahami bagaimana konsensus ISO-nya, maka kita harus bertanya bagaimana kebijakan Kan tentang topik-topik ini. Kemudian yang keempat adalah bagaimana tentang regulasi terkait. Sebagaimana kita pahami bahwa laboratorium kalibrasi yang bergerak di bidang kalibrasi ALKES, alat-alat kesehatan, maka regulasi terkait adalah Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan. Ini pertanyaan keempat, bagaimana tentang regulasi terkait? Pertanyaan kelima adalah bagaimana menyusun dokumennya? Kemudian pertanyaan kelima, bagaimana implementasinya? Kemudian bagaimana pelaporannya? Nah, ini Bapak sekalian 7 kegiatan berkaitan dengan kotak yang kedua. Kami ulangi lagi karena ini sangat penting untuk teman-teman pahami. Kotak pertama isinya 2, yaitu waktu dan anggaran. Kotak kedua isinya 7. Yang pertama adalah tentukan topiknya. Yang kedua, kita bertanya tentang kebijakan konsensus ISO-nya. Yang ketiga, kita bertanya bagaimana tentang kebijakan Kan tentang topik tersebut. Yang keempat, bagaimana tentang regulasi terkait. Kemudian yang kelima, bagaimana menyusun dokumennya, dokumentasinya. Kemudian yang keenam, bagaimana penerapannya atau implementasinya. Dan yang ketujuh adalah bagaimana pelaporannya. Nah, ini kami sampaikan kepada teman-teman laboratorium berulang kali. Karena sebagaimana yang kami sampaikan bahwa di dalam persiapan akreditasi, mereka ini akan mendapatkan pengakuan di 3 wilayah, yaitu wilayah nasional melalui Kan, maksudnya pengakuan kompetensi di 3 wilayah, melalui wilayah pertama nasional Indonesia melalui Kan, Komite Akreditasi Nasional. Yang kedua wilayah regional melalui APLAC, Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation. Kemudian yang ketiga wilayah internasional melalui ILAC, International Laboratory Accreditation Cooperation. Nah, sehingga ada semacam suatu doktrin, Anda harus serius. Karena dengan sekali melangkah, kita ibaratkan sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, sehingga teman-teman alhamdulillah termotivasi. Karena kami sampaikan yang ketiga bahwa akreditasi ini kenapa perlu? Yang pertama berkaitan dengan regulasi. Tentu saja regulasi yang berkaitan dengan laboratorium kalibrasi untuk ALKES, regulasinya adalah dari Kementerian Kesehatan. Regulasi. Yang kedua berkaitan dengan bisnis. Ini manfaatnya apa? Kenapa perlu akreditasi? Berkaitan dengan bisnis ya maksudnya pelanggan tidak akan mau menggunakan jasa laboratorium kalibrasi Anda kalau belum terakreditasi. Dan memang sesuai dengan yang mereka sampaikan kepada kami, setiap ketemu dengan calon pelanggan atau klien mereka ditanya oleh pelanggan, apakah lab Anda sudah terakreditasi belum? Nah, berarti ini kaitannya dengan bisnis. Ini urgensi kenapa lab itu harus terakreditasi. Kami ulangi lagi, kami sampaikan kepada teman-teman lab. Yang pertama karena faktor regulasi, yang kedua karena faktor bisnis. Nah, ini Bapak Ibu sekalian pertemuan awal kami dengan teman-teman laboratorium kalibrasi di Pontianak. Karena sebenarnya ya mereka secara teknis sudah kompeten. Tetapi yang menjadi kendala adalah pertanyaan dari pelanggan mereka.
Kami maunya menggunakan jasa laboratorium yang sudah terakreditasi. Nah, kemudian selanjutnya kita menentukan ruang lingkup akreditasi. Ruang lingkup akreditasi paling tidak variabelnya 2, bidang kalibrasi dan peralatan yang dikalibrasi. Bidang kalibrasi misalnya suhu, alatnya adalah termometer. Bidang kalibrasi massa, alatnya adalah timbangan. Nah, itu harus disepakati. Tetapi syarat untuk menentukan ruang lingkup akreditasi, syaratnya ada 6. Yang pertama, harus ada personil yang kompeten untuk menguji ruang lingkup itu. Yang kedua, alatnya tersedia. Tentu saja alat yang kompeten. Yang ketiga, metode kalibrasinya tersedia atau metode kerjanya tersedia. Tentu saja yang kompeten, yang sudah divalidasi. Yang keempat, ruangannya tersedia. Kemudian yang kelima, frekuensi kalibrasinya relatif tinggi. Nah, ini 5 syarat untuk menentukan ruang lingkup. Kalau untuk laboratorium penguji, misalnya laboratorium kimia atau laboratorium berbasis mikrobiologi, ditambahkan 1 syarat lagi, yaitu chemical-nya tersedia. Nah, kami ulangi lagi Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan kepada teman-teman lab kalibrasi yang di Pontianak ini, Anda bebas menentukan ruang lingkup kalibrasi. Sesuai dengan kebijakan kan, batasan ruang lingkup dimulai dari 1 sampai tak terbatas. Bebas. Bahkan kadang-kadang kami pernah membimbing suatu laboratorium, ruang lingkupnya hanya 1. Ada juga yang 4, 7, ada yang 20-an dan seterusnya. Tergantung dari kesiapan masing-masing laboratorium. Tetapi yang perlu kami sampaikan, kami tekankan kepada teman-teman lab kalibrasi di sini, bahwa untuk Anda, ya syaratnya ada 5. Yang pertama, harus ada personel yang kompeten. Yang kedua, harus tersedia alat yang kompeten. Yang ketiga, tersedia metode yang kompeten. Yang keempat, tersedia ruangan yang kompeten. Syarat yang kelima, frekuensi kalibrasinya relatif tinggi. Karena ada analogi, para pakar mengatakan kompetensi laboratorium, termasuk di dalamnya kompetensi personel laboratorium, apakah itu teknisi, apakah operator, apakah analis namanya, bebas saja. Tetapi kompetensi mereka menurut para pakar laboratorium linier atau berbanding lurus dengan frekuensi pengujian atau frekuensi kalibrasi. Nah, ini berkaitan dengan jam terbang dan berkaitan dengan produk akhir mereka. Nah, saya sampaikan produk akhir mereka, kami sampaikan kepada teman-teman lab, produk akhir Anda itu ada berupa 1 lembar sertifikat. Makin banyak Anda memproduksi sertifikat, analoginya Anda semakin kompeten. Tentu saja tidak mengabaikan faktor-faktor yang lain. Misalnya peralatan, pengendalian mutu, jaminan mutu, kemudian metode dan seterusnya. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, bincang-bincang singkat awal dengan teman-teman laboratorium kalibrasi di Pontianak, memberikan semacam suatu penekanan pada mereka bahwa Anda dibatasi oleh sesuatu di dalam persiapan akreditasi, sehingga tidak terjadi pemborosan biaya dan juga tidak terjadi wasting time, waktunya lebih lama, karena kaitannya dengan bisnis makin cepat makin bagus. Nah, itu Bapak Ibu sekalian bincang-bincang singkat kita dengan teman-teman laboratorium. Intinya adalah teman-teman laboratorium di dalam persiapan akreditasi, mereka paham apa yang harus dikerjakan. Mereka paham dalam rangka untuk mencapai target akreditasi, saya harus paham tentang konsensus ISO 17025. Saya harus paham tentang kebijakan kan yang berkaitan dengan laboratorium kalibrasi.
saya harus paham tentang regulasi terkait yang berkaitan dengan Permenkes, saya harus bisa menyusun dokumennya, kemudian saya harus bisa mengimplementasikannya, dan yang terakhir saya harus bisa menunjukkan laporannya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang kami tekankan pada diskusi sehari tadi. Kemudian kami melihat alhamdulillah dengan diskusi awal ini teman-teman cukup tercerahkan, motivasi kelihatan di aura mereka, sehingga mereka optimis, insya Allah kami bisa lulus. Nah, kata kuncinya ada 4. Kalau mau lulus, yang pertama komitmen personil, yang kedua teamwork, kerja tim, yang ketiga konsisten, yang keempat continuous improvement. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian bincang-bincang singkat kita tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025 lebih khusus untuk laboratorium kalibrasi. Tetap semangat, jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan. Berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.